Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Siko di Masak Minang. Nah, hari ini kita akan masak silama sarikayo nih. Nah, penampakannya seperti ini, rasanya cenderung ke manis ya teman-teman. Nah, cara pembuatannya, pertama kita siapkan dulu 10 butir telur seperti ini. Pecahkan telurnya dan masukkan ke wadah. Lalu kita menggunakan 800 gram gula aren yang sudah diiris seperti ini. Dan kita campurkan nih ke 10 butir telur tadi. Nah, gula arennya bisa teman-teman haluskan dengan cincang seperti ini ya. Dan jangan lupa untuk tambahkan 2 sendok teh garam halus. Kalau sudah, kita aduk menggunakan whisker. Kita aduk terus hingga sedikit mengembang. Nah, ini butuh kesabaran ya teman-teman sampai mengembang seperti ini. Kalau sudah, kita tambahkan 2 sendok teh adas manis. Campurkan adasnya dengan air dulu, lalu kita saring dan tuang ke adonan dan lakukan ini sebanyak 2 kali. Lalu kita tambahkan 3 sendok teh vanili. Dan diaduk lagi hingga merata. Nah, sekarang kita persiapkan 5 lembar daun pandan yang kita tambahkan air, lalu kita peras. Nah, kalau sudah diperas seperti ini, kita saring lagi dan tuang ke adonannya dan lakukan sebanyak 2 kali. Kita aduk lagi deh supaya semuanya tercampur dengan merata. Campurkan 300 ml santan cair sambil diaduk. Dan kita tambahkan 300 ml santan kental. Ini kita aduk lagi dan siapkan kukusan. Nah, di sini aku akan persiapkan 4 potong gula aren dan tuang adonan yang sudah dibuat tadi ke wadah seperti ini. Nah, masukkan nih ke dalam kukusan. Tutup dan kita masak 20 hingga 25 menit. Wah, ini sudah mulai matang ya teman-teman. Kita angkat dari kukusan dan hasilnya seperti ini. Nah, dari resep tadi itu bisa menghasilkan 4 wadah sebesar ini ya teman-teman wadahnya. Nah, selanjutnya kita buat silama. Kita butuh 1 liter beras ketan. Kita pindahkan dulu ke wadah besar. Lalu kita tuang 1,3 liter santan cair. Dan kita tuang terus. Oke. Kita persiapkan juga 400 ml santan kental, 3 lembar daun pandan. Dan kita bungkus nih ketannya dengan santan. Terus kita ambil ketannya tadi, masukkan ke daun pisang seperti ini. Sekitar 2 sendok. Jangan lupa santan cairnya juga dituang ya. Nah, lalu kita gulung daun pisangnya. Dan tambahkan sedikit air lagi. Oke, kita campur juga dengan santan kental ya teman-teman. Kalau sudah, dilipat. Dan jangan sampai bagian bawah daun pisang itu ditekan, jangan ditekan. Nah, kita tusuk pakai tusukan. Oke, nah jadinya seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita kukus nih silamanya sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Kita tunggu. Nah, sampai daun pisangnya layu seperti ini. Kalau sudah, kita pindahkan ke piring dan kita buka silamanya. Nah, ini pasti bakal menggiurkan banget ya. Wow, ini
menggiurkan banget teman-teman. Cocok banget kita santap dengan sarikaya yang udah kita bikin tadi. Nah, kita tambahkan. Wah, ini cocok banget sebagai dessert, cemilan di sore hari. Pas banget nih teman-teman. Apalagi buat sekeluarga besar juga cukup. Bikinnya gampang, lumer di mulut ya. Dan hasilnya jadi banyak banget teman-teman. Nah, kita bisa pindahin juga ke piring seperti ini. Lalu kita taruh sarikayanya di atasnya. Oke, kita percantik dengan daun pandan. Wow, menggiurkan sekali. Wow, nah ini makanannya cocok banget disantap untuk berbuka puasa. Terus ini juga biasanya ada di hajatan teman-teman. Oke deh, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.